Ya, kembali lagi dengan saya Imam Wahyudi Santoso yang banyak menunggu kemarin dari Instagram ya, penjelasan dari produk baru yang di kami sudah masuk, ini barusan dikirim kemarin, yaitu produk Moly mereknya. Fungsinya buat yang ini saya ngambilnya buat katalik sistem cleaner atau pembersihan kataliknya engine ya. Katalik sendiri itu adalah seperti kayak apa ya, saringan yang ada di knalpot ya, seperti kayak lapisan-lapisan gitu, lapisan layar-layar gitu di knalpot. Nanti tak coba browsing, kalau ada tak selipkan di sini video sini ya teman-teman. Kalau kurang jelas ya bisa konten sendiri soal katalis ya. Memang Honda itu saya pernah temui beberapa kali masalah di katalis itu. Satu tipe yang sering masalah itu adalah mesin tipe R18 atau R20. Itu pernah terjadi dulu, sudah ganti ini itu ndak sembuh, akhirnya katalisnya dijebol, mobilnya langsung jadi ringan lagi dan lancar ya. Ini produk ini saya sebelumnya sudah nyari lama, tapi yang masuk itu brand-brand yang kurang oke, jadi saya agak pending dan saya masih nyari-nyari kelebihan dan kekurangannya ya. Sebelum salesnya ini juga sudah nawarin lama, cuman saya tolak dulu karena saya belum ada masukan dari teman-teman bengkel pengguna auto klinik, mau itu pun yang bengkel buat mobil-mobil sport belum pakai ini ya. Terus akhirnya pada suatu saat itu September kemarin tepatnya, saya dikasih kiriman ini ya dari teman-teman, pasti sudah tahu yang mengikuti channel ini, yang sering komen, yang komennya berkualitas dan mempunyai kompeten di otomotif, Pak Gali Patria. Terima kasih sudah ngirim ini. Paketannya ini adalah sama, produknya adalah Moly. Ini dari bulan 9 sudah saya buka tapi belum pernah aplikasi. Nomor satu, saya karena kemarin renovasi, kedua saya sering nggak ada di tempat, seminggu 2 kali itu, makanya konten kalau kosong itu saya datangnya sore biasanya. Kalau yang sering konten di Instagram dan YouTube itu pasti saya ya. Mas Dimas juga sekarang agak repot untuk konten, fokus di kerjaan ya. Datangnya ini Moly Catalyst System Cleaner, dan juga alatnya saya dikirimi dua-duanya nih, sama alatnya nih, dan juga ini tutorialnya atau spesifikasi dari produk tersebut. Ini surat. Terima kasih Pak Gali Patria sudah mengenalkan produk ini. Kita bahas ini tata caranya ya, ibaratnya kayak tutorialnya atau pemakaian aplikasi ke mobilnya ya. Saya dapat ini, belum pernah saya pakai ini ya, termasuk ininya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk DM beliau Pak Gali Patria untuk sharing-sharing soal ini, karena Honda itu juga ada sering masalah dari sensor gas buangnya. Jadi juga katalik saya juga tidak bisa menjamah untuk pembersihan. Saya biasanya main semprotan foam yang dimasukin dari lubangnya sensor gas buang atas ya, itu biasanya saya pakai itu ya. Ini bukan dari ini yang di pasaran, mungkin katanya orang Moly di Tokopedia ada, cuman saya juga tidak pernah browsing ya. Ini akhirnya sudah mantap, saya akhirnya hubungi lagi lah sales yang pernah nawari saya oli maupun produk-produk Moly. Yang olinya saya belum berani ngambil karena harganya yang mahal ya, Moly ya. Memang hari ini brand-brand enggak main-main, memang brand yang besar, jadi di dunia otomotif sudah tidak bisa diragukan. Ini yang datang kemarin. Nah, beli satu paket ini dapat dari orang Moly-nya seperti ini. Bedanya kalau yang ini ada selangnya. Selang ini padahal dibutuhkan banget ya, tapi dari Moly tidak ada, makanya nanti di video setelah ini ada selang yang seadanya dulu saya pakai, tapi tidak proper. Yang proper yang dikasih ini, bagus ini ya. Cuman bedanya alat ini sama ini ada kayak yang dari Moly-nya ada kayak apa ya, saringan pernafasan ya modelnya ya.
Jadi katanya sih lebih safety, katanya dari orang Lucky Moly-nya sendiri ya. Kalau ini enggak ada ya. Oke. Terus kapan sih ini digunakan? Ya, ini sih digunakan tidak bisa langsung intens hilang langsung bersih gitu ya. Ini memang bertahap, namanya juga treatment. Jadi digunakannya kita nunggu mesin panas, yang terutama ya mesin panas di suhu kerja atau kipas nyala lah ibaratnya. Nah, terus dimasukin alat, nanti didemokan di demonya yang setelah ini insya Allah lebih jelas ya, tapi suaranya agak kasar jadi kebentur sama suara mesin ya. Terus ini fungsinya untuk dia kan dimasukin ke intake ya, intake manifold, jadi ikut di ruang bakar lewat intake manifold, lewat valve, lewat ruang bakar, terus keluar melalui exhaust dan melewati sensor oksigen dan juga katalis ya. Itu jadi fungsinya ini cleanernya, dia info dari orang Lucky Moly-nya membersihkan yang di karbon yang di sisi dalam. Kalau kita pakai gura itu informasinya cuman yang sisi luar atau yang lunak karbon saja yang bisa terangkat, tapi karbon yang sudah lama mengendap dibersihkannya pakai treatment seperti ini ya. Kalau saya sih menyarankan tergantung kondisi ya, bisa 20.000 sekali, bisa 30.000 sekali atau 40.000 sekali tergantung mobilnya sendiri ya. Habis ini mungkin mohon maaf kalau pengoperasiannya dan juga suara yang disampaikan itu pelan ya, itu sudah saya besar-besarin sebenarnya, cuma enggak tahu ada masalah di mic atau memang kalah sama suara mesin. Dan juga nanti kalau kita buka ini agak kesusahan di video itu ya, jangan di ini ya, mohon maaf ya, karena belum tahu kalau bukanya harus seperti ini dipencet ya baru bisa buka, karena memang barusan tadi itu demonya di mobil itu baru bisa digunakan, karena juga barangnya baru datang ini tadi kemarin saya tidak ada di tempat, baru ini tadi, dan juga ditawarkan juga bisa laku. Kalau saya dijual di tempat kami sama jasa kerjanya termasuk ininya 250.000 ya, tergantung di tempat-tempat masing-masing, beda-beda tiap bengkel ya. Silakan cross check aja harganya. Kalau mau melakukan sendiri di rumah bisa dibelikan seperti ini, mungkin di Tokopedia ada. Beli cairannya juga monggo, di Tokopedia juga ada banyak, tapi dipastikan yang ori ya. Dan juga kalau cara pakainya disimak setelah video berikut ini ya. Untuk pengaplikasiannya teman-teman ya, ini diikutkan dari intake manifold, penghisapan intake manifold ini yang selang ke booster ya. Nih selang ini, kalau yang mesin 1500 dari sini. Jadi kita lepas klemnya aja, klem biasa, klem selang ini lepas ya. Nanti ditambahin, ini kan male atau lakinya, cowoknya ya. Nah, ini kan male. Nah, nanti kan dipasangin sini kan nggak bisa, ini sama-sama cowok. Jadi kita harus tambahin selang ini atau selang yang sesuai ukuran itu, ini dimasukin. Teman-teman cari aja selang yang sesuai. Oke. Nah ini terus kita pakai yang dari Lucky Moly ya, yang dijelaskan tadi. Ini ada kayak lubang pernafasannya, kalau terang sih ya. Ini punya sih dari pihak Lucky Moly lebih safety daripada yang beli di pasaran ya. Ya ini juga bisa untuk beberapa ukuran selang, kalau kecil bisa, besar bisa. Kalau yang satunya tadi kan ini satu ukuran selang. Mas, masukin mas. Kalau kemarin pihak Lucky Moly itu demonya pakai seperti tripod untuk menahan gas di RPM 3000. Cuma nanti kita pakai manual aja, pakai orang aja di dalam untuk ngegas di RPM 3000. Dengan catatan untuk aplikasi ini mesin harus panas ya, atau di suhu kerja normal, atau ibaratnya sampai kipas 2 ini muter tanpa AC. Jadi fungsinya bersama seperti gurah, mengikiskan karbon-karbon yang diklaim itu yang di bawah, yang bukan di permukaan. Kalau yang di gurah engine itu menurut dari Lucky Moly-nya itu membersihkan
kerak-kerak yang di atas permukaan. Kalau ini yang di deepnya atau di bagian bawahnya, dan juga bisa mengaliri ke saluran-saluran intake dan juga ke valve atau ke klep, dan juga yang utama adalah sensor HO2S dan juga katalis yang di knalpot ya. Ini isinya 300 mili, ada 2 segel di sini. Segel pertama, ini baru pertama kali ini kan teman-teman ya. Jadi apa namanya, baru pelanggan pertama kali ini. Ini satu, terus kedua ini ada lagi kayak plastik gitu, karet. Ayo mas, buka mas. Oke. Terus alatnya dimasukin, dihidratin. Oke, sudah. Dan di starter. Ini biar di starter ya. Starter. Ini ada dua klep. Ini yang buat buka. Ini ya buat buka. Kalau dia nanti kan Honda itu RPM-nya bisa turun atau bisa loss ya, di RPM 3000 turun, nanti kita tinggal matikan ininya. Gas 3000 mas. Nah ini kita bukanya dari sini. Ini dari buka, ini buka dari sini. Nah, ini caranya keluar. Ini main feeling aja teman-teman, main feeling. Kalau informasi dari pihak Ikemoli, semakin kecil yang dikeluarin itu semakin bagus dalam proses pembersihannya, karena dia bertahap, step by step ya. Jadi kita tinggal atur aja temponya dari sini. Kalau dibesarkan bisa, cuman ya nggak maksimal karena terlalu cepat pembersihannya. Pelan-pelan aja, yang penting ini dijaga. Kalau nanti RPM-nya turun, Honda itu kan memang udah 3000 RPM ya, kadang dia turun. Nanti kita tinggal nutup valve-nya ini biar dia nggak keluar. Supaya apa? Supaya mesinnya tidak knocking atau tidak ngetik, tidak terjadi hammer ibaratnya ya, seperti ini. Jadi kalau RPM-nya turun, kita langsung matikan dari sini kayak ini. Jadi berhenti ya, dia berhenti. Nah, kita gas lagi, kita lepas gas, kita gas lagi 3000, baru kita buka lagi, seperti itu. Ini prosesnya memang agak lama ya, bisa 15 menit ke atas, tergantung kita cara bukanya ini seberapa besar cairan yang kita buka ini. Dilihat aja intensnya berapa keluarnya. Kalau stabil seperti ini ya, tinggal kita tunggu proses pembersihannya. Tinggal skip dulu aja sampai habis. Nanti setelah habis ada tahapan-tahapan lagi yang harus diperhatikan ya, biar tidak terjadi knocking berlebih atau hammer ibaratnya, karena masih banyak cairan catalytic cleaner itu di dalam ruang bakar ya. Ini kita skip aja karena terlalu lama nanti. Kalau sudah mau habis ya, sambil menunggu proses ini teman-teman ya, proses pembersihan pengikisan atau penyemprotan ini biasanya menimbulkan bau yang menyengat dari bau karbon. Itu diklaim sama pihak Ikemoli adalah bau yang wajar, karena dia mengikis dari kotoran-kotoran yang menumpuk di karbon, seperti di valve ataupun di ruang bakar ataupun di sensor gas buang oksigen atas bawah maupun katalis ya, yang dia dijangkaunya oleh cleaner ini. Nah, saya minat untuk ambil ini karena tidak ada gas buang yang keluar ya, jadi asapnya tidak ada, cuman bau menyengat masih tetap terasa ya. Mungkin proses karena memang kalau di shoot lama, 15 menit lebih, tapi tergantung cara buka
habis Mas. Ini tinggal sisa-sisa dikit dulu. Oke, kalau sudah habis ya teman-teman ya, langkahnya kita tutup ininya ya, dihabisin. Terus kita tutup ininya, sekarang yang bawah, untuk memastikan tidak ada yang keluar lagi. Kita tetap gas di 3000 rpm, ditunggu sekitaran 1 menitan lah, untuk menghabiskan, benar-benar menghabiskan cairan yang masuk ke ruang bakar dan yang mengaliri ke intake manifold, terus exhaust, katalik maupun sensor oksigen atas bawah. Ditunggu seperti ini ya, kondisi tertutup, digas, tetap digas, ditunggu sampai benar-benar habis ininya, gas buangnya atau cairan-cairan itu sampai terbakar habis di ruang bakar, jadi tidak menimbulkan knocking, ngelitik ataupun hammer ibaratnya, tatatat gitu. Biasanya kalau cairan kebanyakan yang masuk ke ruang bakar kan tatatat gitu. Oke Mas, mari. Mati dulu. Oke, mesin mati, tinggal kita kembalikan selangnya, jangan lupa. Selangnya dibukai semua, dikembalikan ke selang booster rem. Ya, sudah dikembalikan kan, tinggal di klemnya dipasang. Jangan sampai kelupaan kalau itu nggak dipasang, RPM nya ngacau. Nah, yang sebagai catatan saya, cairan pembersih ini, cairan Liquimoli ini membersihkannya di sekitaran tadi ya, intake manifold, valve maupun saluran yang dialir ini seperti ruang bakar dan juga exhaust, terus katalis maupun sensor gas buang. Tapi yang tidak dialiri sama itu adalah throttle body. Jadi menurut saya, kalau menurut saya pribadi ya, saya akan bikin racikan sendiri untuk resep tune up nya. Throttle body tetap dilakukan ya kan, gurah tetap dilakukan, kalau bisa tune up komplit tetap dilakukan, karena kita bisa menjamah pembersihan intake manifold yang dibuka kita bersihkan pakai cairan. Nah, terus yang tidak bisa dijamah sama kita seperti endapan yang dalam, dip karbon yang ada di ruang bakar, di kepala piston bisa dirontokkan sama cairan tadi, cairan Liquimoli tadi, dan juga yang di TWC, di katalik maupun di sensor gas buang atas bawah itu bisa dibersihkan dengan cairan Liquimoli tersebut. Jadi throttle body kalau bisa tune up manual tetap dilakukan. Terus ini alat untuk atau metode untuk membantu memaksimalkan tune up kita ya. Untuk aplikasi ini disarankan ya, memang agak nggak bisa terasa banget ya tenaga, nggak bisa terasa banget ke performa. Cuman pembersihan ini menurut yang pakai sih bisa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar. Tapi sekali lagi, konsumsi bahan bakar banyak faktor yang menunjang ya, salah satunya bersihkan ini, dan ini sistem kerjanya bertahap, tidak bisa langsung bersih total gitu, enggak, ini dilakukan treatment. Makanya ini treatment pembersihan katalis ya, jaga valve dan juga sensor gas buang. Ya, ini aja. Kalau mau seperti ini harga promo di tempat kami karena masih awal. Kami jual sama, kalau mau ini top, misalkan total masih bersih, mau katalis sistem cleaner aja itu 250.000 dari kami. Ya, kalau nanti saya bikin dulu racikan, kalau sama throttle sama ini berapa, nanti saya bikin racikan dulu, akan saya share ke Instagram. Teman-teman follow Instagram saya ya, biar tahu aktivitas kami tiap harinya, ngerjain apa aja. Di ini harganya juga saya sharekan di Instagram. Terus preslis dari kami bongkar total di Instagram, tidak ditutup-tutupi. Jadi teman-teman kalau yang minat monggo, kalau yang kemahalan ya monggo buat acuan aja. Oke, itu aja. Salam duluan, sampai jumpa, terima kasih.